Halo Sobat Video Properti, ketemu lagi dengan Tama dari Video Properti. Kali ini aku berada di kawasan elitnya BSD, di mana perumahan ini memiliki country club dan juga botanical park yang sangat luas. Nah, bagi kamu yang suka rumah mewah di sekitar daerah BSD, ikutin terus video YouTube-nya sampai akhir ya, karena aku bakal reveal harga rumahnya ini di akhir video. Yuk, ikut aku cek rumahnya. Nah, teman-teman, aku sudah di show unitnya yang tipe 10, di mana lebarnya itu 10 meter, depannya dan ke belakang itu 23 meter. Jadi total luas tanah rumah ini adalah 230 meter dengan luas bangunan 370 meter. Nah, kalau kita lihat fasadnya itu yang tadi di atas itu adalah fasad yang sangat dengan bukaannya sangat banyak dan memiliki timeless design. Kemudian kalau kita lihat ke sini ya, ke carportnya sangat lebar. Ini carportnya bisa muat hingga 2 mobil. Kemudian di sini ada garage-nya. Untuk pintu garage-nya ini sudah motorized, jadi tinggal pakai remote ya kan, tinggal pencet, kamu nggak usah capek-capek buka garage-nya, tinggal masukin mobil. Nah, garage-nya ini masih bisa muat lagi untuk 2 mobil. Nah, sekarang ikut aku ke dalam rumahnya yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di dalam rumahnya. Jadi pada saat masuk kita disambut dengan foyer, di mana kalau rumah mewah pasti harus punya namanya foyer. Dan foyer untuk rumah ini itu luas banget ya kan. Dan memiliki void ke atas itu bisa ngelihat sampai ke lantai 3 gitu, dari atas kelihatan juga. Dan kalau kita mau bedain rumah itu mewah atau enggak, kita bisa lihat apakah dia pakai marmer slab atau tidak gitu kan. Nah, rumah ini sudah pakai marmer slab teman-teman, semuanya di semua lantai pakai marmer, jadi terasa seperti sultan di BSD beneran. Nah, teman-teman, rumah ini juga memiliki lift dan liftnya itu produknya Mitsubishi. Lift ini bisa sampai ke lantai 3. Nanti kita cek sampai lantai 3 ya, teman-teman. Sabar tunggu sampai videonya selesai. Nah, kemudian kita lihat dulu ke sini. Jadi di sini adalah pintu. Pintu ini kemana, teman-teman? Pintu ini adalah menuju ke garasi yang tadi kita lihat di depan. Nah, garasi ini luas ya, jadi masih muat untuk bisa 1 mobil dan mungkin bisa kalau misalkan teman-teman ada motor atau punya sepeda bisa diparkir di sini. Kemudian kalau kita cek ke sini ke belakang lagi, ini adalah ruangan. Jadi di sebelah kiri itu adalah kamar tidur pembantu dan di sebelah kanan adalah untuk kamar mandi pembantunya. Kemudian di tempat aku berdiri sekarang ini adalah service areanya. Jadi kalau teman-teman mau untuk supaya cuci di sini, kemudian jemur di sini, ya kan, itu posisinya di sini. Jadi enak banget. Nah, kita balik lagi ke ruang tengah tadi. Jadi di ruang tengah kita di sini ada powder room-nya, teman-teman. Powder room ini posisinya di bawah tangga dan sebelah lift. Jadi yang aku suka sama powder room-nya ini adalah sanitarinya semuanya pakai coupler, dan juga aku suka banget sama meja singit yang warna abu-abu seperti batu alam. Nah, sekarang kita lihat ruangan ini yuk. Apa sih ruangan ini dalamnya? Wow, ternyata ini adalah kamar tidur tamunya, teman-teman. Kamar tidur tamu aja serasa seperti master bedroom. Berarti rumah ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Kalau mau terima tamu, ya kan, tamunya juga nggak bisa sembarangan. Tamunya juga harus yang
berbobot ya, dan juga punya kapasitas. Jadi kalau misalkan punya teman bisnis, teman direksi, kamu mau ajak nginep di rumah, sudah siap gitu kan. Nah, kalau kita cek ke sebelah sini adalah walk-in closet-nya. Jadi walk-in closet, dan kemudian ke kiri adalah kamar mandi tamunya. Nah, teman-teman, untuk kamar tidur tamunya ini spesial banget ya kan. Nggak semua kamar tidur tamu rumah di BSD punya akses menuju ke private garden. Nah, menuju ke private garden ini dipisah dengan layar kaca yang cukup lebar, dan ini kacanya bukan main-main teman-teman, sangat tebal. Jadi, dan kemudian kusennya ini juga kusen yang kelas tinggi teman-teman, dan ini kedap suara. Nah, sekarang kita coba cek ke private gardennya. Wow, private gardennya luas banget teman-teman. Jadi private garden ini bisa kamu jadiin buat apa? Nah, biasanya kalau misalkan kamu ngundang teman bisnis, teman direksi kamu, nah ini bisa buat tempat ngobrol-ngobrol, ya kan, buat tempat ngelobi. Nah, ini cocok banget di sini. Jadi bisa kamu taruh garden, mau kamu taruh buat tempat hangout, bisa banget. Nah, di sini juga kalau kita lihat ini nanti akses menuju ke lantai 2-nya. Jadi private gardennya itu dipisah, ada private garden yang di bawah seperti yang kita ada saat ini, dan ada private garden yang khusus untuk keluarga di atas. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di private garden yang lantai 2-nya. Jadi ini bisa khusus private garden untuk keluarga kamu saja. Private garden ini juga cukup luas. Ini juga yang membedakan rumah-rumah mewah lainnya dengan rumah yang ini. Ada 2 private garden di dalam rumahnya. Ya, jadi kamu bisa taruh air mancur dan kolam di sebelah sini, kemudian kamu bisa taruh taman di sebelah sini. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah sini, teman-teman, kamu bisa taruh untuk duduk-duduk, ya kan? Ya, untuk kamu bersantai, untuk kamu ngobrol-ngobrol bareng keluarga, bisa taruh di sini. Dan ini adalah akses menuju ke living room-nya. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke living room-nya. Nah, tapi kita cek dulu ruangan di sebelah sini. Jadi ruangan sebelah sini ada sink, kemudian ada kamar mandinya dulu. Kemudian kalau kita ke kanan, ini masih ada ruangan yang cukup luas, ya kan? Nah, ini buat apa teman-teman? Bisa buat entertainment, bisa kamu bikin home studio, bebas. Jadi ini kreativitas teman-teman aja mau dijadiin apa ruangan ini. Nah, teman-teman, sekarang kita ini ada di ruang makan dan juga dapur bersih. Jadi untuk dapur bersihnya kamu bisa taruh di sebelah sini, ya kan? Ini adalah sinknya, kemudian ini adalah untuk kompornya. Jadi ini sinknya itu kita udah dapat dari merek Franke. Ini juga kompornya itu udah satu tungku ya teman-teman, udah dapat exhaustnya juga. Kemudian kalau kita ke sini, ya kan, kamu bisa taruh meja makan di sebelah sini. Nah, ini adalah akses tadi ya, tangga yang sebelah foyer. Nah, itu tembusnya ternyata di ruang makan ini. Dan kalau tadi kita lihat ada private lift, nah ini tembusnya di sini juga teman-teman. Nah, di sebelah dapur bersih tadi, ini ada dapur basahnya atau dapur kotor. Nah, teman-teman, kita lihat ke sini, ke dalam, ini adalah dapur kotornya. Jadi terpisah sama ruangan di tengah, ya kan? Ini kalau kamu mau taruh kulkas bisa di sebelah sini, kemudian udah ada sinnya juga, dan kompornya udah 2 tungku.
Nah, sekarang kita ada di living room-nya. Living room-nya ini luas banget. Terus kemudian kita lihat ke sebelah sini, teman-teman. Ini yang membedakan rumah mewah sama yang biasa-biasa aja ya. Jadi ada security systemnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada tamu, terus kemudian ada panic button-nya juga, itu kelihatan di sini. Kalau misalkan ada tamu bisa kelihatan ini dari siapa gitu kan, karena terhubung sama security di depan. Nah, terus kita lihat ke sini ya kan, ruang living room-nya ini itu luas dan ternyata double high ceiling ya kan, ceilingnya tinggi jadi nggak kerasa sumpek ya, jadi luas banget gitu kan. Jadi kalau mau bersantai bareng keluarga, mau taruh TV di sini buat bersantai itu bisa. Nah, kemudian living room ini juga tembus ke balkoni ke depan ya kan. Ini juga layar kacanya juga gede ya kan, dan pakai kusen yang tebel jadi kedap suara. Nah, ini adalah balkoninya luas banget teman-teman ya kan, dan ini yang membuat kita bisa hidup tenang gitu kan, hidup juga lebih sehat ya karena kita terbuka gitu kan, karena kan kita ke depan sini itu sudah langsung hadap ke taman. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah di lantai 3-nya. Jadi di lantai 3 ini dari tangga ke belok ke kiri, kita langsung dihadapkan dengan ada kamar mandi di sebelah kiri, ya kan? Kamar mandinya di sini cukup luas dan semua sanitarinya juga masih menggunakan kohler. Kemudian kalau kita ke belakang, di sini adalah kamar tidur anaknya. Jadi teman-teman, kamar tidur anaknya di sini cukup luas ya gitu kan. Jadi kalau misalkan ini ide interiornya, kamu bisa taruh untuk lampu pernak-pernik seperti ini, kemudian bisa muat juga untuk queen size di sini kan, queen size bed, dan bisa taruh meja belajar anak di sini. Kemudian taruh nakas di kiri kanan, itu masih muat teman-teman. Jadi nggak kesempitan ya anak-anak. Nah, teman-teman, ini adalah master bedroom-nya. Jadi master bedroom-nya posisinya ada di lantai 3 dan tidak berjauhan dengan kamar tidur anak yang tadi. Nah, di master bedroom ini memang cukup luas ya kan, seperti di bawah. Nah, cuma perbedaannya di sini adalah master bedroom ini punya yang namanya walk-in closet di sebelah sini. Nah, ini bedanya teman-teman, walk-in closet-nya di sini lebih besar. Jadi kalau suami istri ya kan, kalau biasanya kan bajunya banyak ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa taruh untuk barang-barang istri ya kan, kemudian baju-baju istri, tas-tas istri, semua bisa taruh di sini, ditata dengan rapi. Nah, kemudian perbedaannya lagi teman-teman, di sini kamar mandinya itu lebih besar ya kan, dan ini muat sampai bathtub di sini. Jadi kalau misalkan mau sambil berendam itu bisa banget ya kan. Kemudian, nah perbedaannya lagi di sini sinknya ada dua teman-teman. Tadi kan memang kalau yang di bawah itu sinknya cuma satu ya. Kalau yang ini ada dua, dua-duanya juga kohler ya kan. Jadi kalau misalkan yang aku suka kalau misalkan dua sink seperti ini itu jadi suami sebelah kiri, istri sebelah kanan, mau cuci tangan, mau sikat gigi, mau dan lain-lain itu jadi tidak rebutan ya. Terus kalau kita cek ke sini lagi ya kan, ini untuk kamar mandinya, kloset dan untuk showernya ini ada partisi dan memang sudah dapat dari developer ya. Jadi nggak usah rebutan kalau misalnya mau kloset siapa, mau mandi duluan siapa, itu bisa langsung bergantian. Nah, kalau kita lihat sebelah sini, ini adalah tadi private lift-nya. Jadi private lift-nya sampai lantai 3 ya teman-teman, jangan khawatir. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah sini ada bisa dijadikan untuk private living room ya kan. Karena di lantai 3 ini kan cuma kamar tidur keluarga inti saja gitu kan. Nah, kalau kita ke sini ya kan, ini ada ruangan lagi teman-teman. Nah, ruangan ini bisa untuk apa? Bisa untuk ruang hobi, atau kamu bisa jadiin untuk kamar tidur anak lagi. Itu terserah teman-teman, karena di sini masih ruangannya cukup luas ya gitu kan.
Nah, di lantai 3-nya ini ternyata ada akses ke private garden yang ketiga, teman-teman. Jadi ini benar-benar private, ya kan, tamu nggak bisa ke sini, hanya keluarga kamu saja, ya kan. Nah, ini jadi kamu bisa bebas, bisa buat taman, buat kumpul-kumpul keluarga, atau juga bisa kamu mau suka barbekyuan, nah bisa juga taruh untuk barbeque di sini. Jadi benar-benar private. Nah, kita kan sudah lihat nih teman-teman, untuk rumah sebagus dan seelit ini di kawasan kota BSD City, pasti kamu kepo harganya berapa. Harga rumah ini start di 18 M-an kalau kamu beli kosongan. Nah, kalau kamu pengennya full furnish, nggak mau ribet ngisi lagi furniturnya, ya kan, pengen keplek-ketiplek sesuai dengan show unit, kamu bisa dapat harga di 25 M. Dan kalau kamu hubungi Video Property, kamu masih bisa dapat diskon harga launching. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman. Nah, untuk info janji survei, konsultasi, ya kan, hubungi tim Video Property ya, jangan lupa. Kemudian untuk teman-teman yang punya listingan atau sedang memasarkan propertinya di daerah BSD dan sekitarnya dan pengen cepat terjual, hubungi tim Video Property, ya kan, ada di deskripsi. Kemudian ya, jangan lupa teman-teman yang suka dengan review properti dari Video Property, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga, dan tentunya jangan lupa di subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan berita dan review mengenai properti di daerah Tangerang dan Tangerang Selatan. Sampai jumpa di video properti tour dan review properti lainnya. Dadah!